Anda kembali menyaksikan Good Morning Jakarta. Pemirsa, tim kuasa hukum terdakwa Rizik Syihab tengah menyusun nota pembelaan atau pledoi atas tuntutan jaksa dalam kasus kerumunan di Petamburan, Jakarta Pusat dan Megamendung, Bogor, Jawa Barat. Sementara saksi ahli tata negara Refli Harun menilai pasal yang didakwakan kepada Rizik Syihab tidak masuk akal. Penasihat hukum terdakwa Rizik Syihab, Aziz Yanuar, mengatakan pihaknya kini tengah menyusun pledoi yang akan dibacakan sendiri oleh Rizik Syihab maupun oleh tim kuasa hukum. Aziz mengaku pledoi masih akan terus dikebut hingga Rabu malam, mengingat sidang lanjutan kembali akan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada Kamis 20 Mei 2021 dengan agenda pembacaan pledoi terdakwa Rizik Syihab. Besok Kamis ini itu pledoi kita, pledoi Megamendung dan Petamburan, serta 5 orang pengurus FPI, juga pledoi mereka masing-masing, seperti itu. Gimana tuh Bang, persiapannya Bang? Ini mau begadang. Iya, ini masih kita buat. Sementara saksi ahli tata negara Refli Harun menyatakan pasal yang didakwakan jaksa penuntut umum kepada Rizik Syihab atas kasus tes usap di Rumah Sakit Umi Bogor dan sejumlah kasus lainnya tidak masuk akal. Salah satu pasal yang disorot Refli adalah dakwaan pasal 14 ayat 1 nomor 1 tahun 1946 dengan ancaman 10 tahun penjara. Menurut Refli, pasal itu tidak tepat karena undang-undang tersebut ditujukan bagi insan penyiaran. Hukuman sampai 10 tahun dibuat karena dampaknya luas. Refli juga menilai pasal yang didakwakan kepada Rizik Syihab karena kasus kerumunan di Megamendung maupun di Petamburan tidak masuk akal karena harusnya dikategorikan dalam hukum administrasi umum yang tidak sampai memenjarakan orang dalam waktu lama. Ya, secara keseluruhan itu saya mengatakan tidak masuk akal. Karena begini, sebab utamanya adalah pelanggaran protokol kesehatan. Pelanggaran protokol kesehatan itu perspektifnya adalah hukum administrasi. Hukum administrasi itu maksudnya lebih mengatur tata cara bagaimana memulihkan kesehatan masyarakat, kan begitu. Tapi hukum administrasi kadang-kadang tidak efektif kalau tidak ada sanksinya. Nah, sanksinya itu maksudnya untuk pembelajaran, bukan untuk memenjarakan orang biar kapok, bukan begitu. Misalnya sudah diperingatkan masih bandel, sudah didenda masih bandel, maka bisa dikenakan pidana. Nah, kalau ini kan enggak, setelah diadakan denda ya sudah, mematuhi bahkan memberikan sebuah pengumuman, membatalkan kegiatan dan lain sebagainya. Artinya tertib sosial sebagai tujuan hukum kan sudah tercapai. Sebelumnya Rizik Syihab telah dituntut 10 bulan penjara oleh jaksa penuntut umum dalam kasus kerumunan di Megamendung. Selain itu, terdakwa Rizik Syihab juga dituntut 2 tahun penjara dalam kasus kerumunan di Petamburan. Rizik juga mendapatkan tambahan tuntutan, yakni dilarang bergabung menjadi pengurus ormas selama 3 tahun. Putri Amanda, Ira Hulu, Berita 1, Jakarta.